Halo sahabat Ajarin, hari ini kita akan membahas tes pengetahuan membaca dan menulis bahasa Indonesia. Teks 3, tes pengetahuan membaca dan menulis. Nelayan yang terdampak reklamasi terminal peti kemas Pelabuhan Belawan Medan meminta ganti rugi kepada PT Pelabuhan Indonesia 1. Nelayan rugi karena reklamasi menutup alur kapal nelayan sehingga mereka harus menambah 1 mil perjalanan setiap hari dengan tambahan 1 liter solar. Perwakilan nelayan terdampak menyampaikan hal tersebut pada rapat dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara, Medan. Reklamasi Pelabuhan Belawan sudah berlangsung 3 tahun. Namun, sampai sekarang nelayan belum mendapat ganti rugi. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi B DPRD Sumut itu dihadiri Kepala Bidang Perikanan, Tangkap Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan, Friska Irnawati Purba, serta Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan, Thomas Octavianus Sipahelut. PT Pelabuhan Indonesia 1 diundang, tetapi tidak hadir. Selama 3 tahun, mereka belum mendapat ganti rugi. Baru pada 10 April, ada 3.220 nelayan dinyatakan sudah diverifikasi dan akan menerima tali kasih sebesar Rp3.097.000 per nelayan. 8 orang menerima dana secara simbolis. Sebanyak 300 nelayan tidak masuk dalam daftar nelayan yang terdampak reklamasi yang diverifikasi. Para nelayan hanya minta ganti rugi untuk tambahan bahan bakar selama 4 tahun, sekitar 6 juta per nelayan. Petugas Pertanian dan Perikanan Kota Medan kesulitan verifikasi karena adanya penolakan nelayan di lapangan. Akibatnya, sejumlah nelayan yang tidak masuk dalam daftar nelayan yang terdampak, data hasil verifikasi terhadap 3.228 nelayan sudah final dan tidak ada tambahan lagi. Nomor 33. Kalimat inti, kalimat pertama paragraf kedua teks tersebut adalah A. Nelayan terdampak. B. Nelayan menyampaikan hal tersebut. C. Perwakilan nelayan mendengarkan pendapat. D. Perwakilan nelayan menyampaikan hal tersebut. E. Nelayan dengar pendapat. Pembahasannya. Yang harus dilakukan untuk menemukan kalimat inti atau inti kalimat adalah menemukan subjek dan predikatnya. Caranya, hilangkan semua perluasan seperti kata yang, mengenai, yaitu, seperti. Kemudian, hilangkan semua keterangan. Jika kalimat aslinya berupa kalimat majemuk, kalimat intinya adalah klausa utama atau klausa pokok kalimat tersebut. Perwakilan nelayan terdampak menyampaikan hal tersebut pada rapat dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara, Medan. Jawabannya adalah D. Perwakilan nelayan menyampaikan hal tersebut. Nomor 34. Topik bacaan tersebut adalah A. Keadaan nelayan reklamasi. B. Realisasi ganti rugi nelayan. C. Dampak reklamasi. D. Solusi bagi nelayan reklamasi. E. Hak nelayan reklamasi. Pembahasan nomor 34. Topik bacaan sama seperti menemukan kalimat utama karena yang ditanyakan adalah topik keseluruhan isi bacaan. Kita harus membaca seluruhnya dan menemukan hal yang diulang atau dibahas secara terus-menerus. Topik bacaan ini adalah realisasi ganti rugi nelayan reklamasi. Jawabannya adalah B. Realisasi ganti rugi nelayan. Nomor 35. Pernyataan berikut yang paling benar dari teks tersebut adalah A. Realisasi ganti rugi yang diberikan sudah sesuai dengan tuntutan nelayan, sekalipun belum terrealisasi dengan baik. B. Seluruh nelayan telah masuk verifikasi akan segera mendapat ganti rugi reklamasi. C. Reklamasi Pelabuhan Belawan dinilai tidak efektif dan menimbulkan keresahan di masyarakat. D. Nelayan minta ganti rugi bahan bakar dan biaya melaut selama 4 tahun akibat dampak reklamasi. E. Sejumlah nelayan tidak masuk daftar terdampak karena adanya penolakan di lapangan. Pembahasannya.
Pernyataan yang paling benar berarti yang paling sesuai dengan teks tersebut. Pernyataan yang lain kemungkinan juga benar, tetapi pembaca diminta untuk menemukan satu jawaban yang paling tepat. Pernyataan tersebut terdapat di kalimat terakhir, yaitu jawaban E. Sejumlah nelayan tidak masuk daftar terdampak karena adanya penolakan di lapangan. Nomor 36. Simpulan paragraf kedua tersebut adalah A. Nelayan menyambut positif hasil rapat tersebut. B. Dengan adanya rapat tersebut, nelayan optimis masalah mereka akan segera teratasi. C. Rapat tersebut adalah salah satu solusi yang dinanti-nantikan nelayan. D. Oleh karena itu, harus ada realisasi nyata dari rapat yang dilangsungkan tersebut. E. Hasil rapat tersebut dinilai menguntungkan nelayan dan merupakan solusi yang terbaik dari semua pihak. Pembahasannya. Simpulan paragraf berarti hanya mengacu pada paragraf tersebut itu saja dan harus mencakup keseluruhan isi paragraf. Simpulan paragraf kedua teks tersebut ada di pilihan jawaban D. Jawabannya D. Oleh karena itu, harus ada realisasi nyata dari rapat yang telah dilangsungkan tersebut. Nomor 37. Kesalahan EYD dalam kalimat tersebut ditemukan dalam kalimat A. Kalimat kedua paragraf ketiga. B. Kalimat ketiga paragraf kedua. C. Kalimat kelima paragraf keempat. D. Kalimat ke-1 paragraf kedua. E. Kalimat keempat paragraf kedua. Pembahasannya. Kesalahan EYD meliputi pemakaian tanda baca yang salah, seperti penulisan huruf serta penulisan kata dan angka. Kesalahan penulisan EYD di kalimat tersebut ditemukan di kalimat 2 paragraf 3. Tulisan per nelayan harus dipisah menjadi per nelayan. Penulisan per yang digabung jika menyatakan tiap. Contohnya per minggu. Kemudian demi, contohnya 1 per 1. Menyatakan mulai, contohnya per 1 Desember 2017. Jadi jawabannya A. Kalimat kedua paragraf ketiga. Nomor 38. Salah satu kalimat dalam paragraf tersebut tidak memenuhi unsur sebuah kalimat. Kalimat yang dimaksud adalah A. Kalimat kedua paragraf ketiga. B. Kalimat ketiga paragraf kedua. C. Kalimat kelima paragraf ketiga. D. Kalimat ke-1 paragraf kedua. E. Kalimat ke-8 paragraf ketiga. Pembahasannya. Unsur mutlak suatu kalimat harus terdiri atas subjek dan predikat. Kalimat 8 paragraf 3, bacaan tersebut tidak mempunyai predikat karena diperluas dengan konjungsi yang. Jawabannya adalah E. Kalimat ke-8 paragraf ke-3. Nomor 39. Nelayan terdampak reklamasi menyampaikan keluhannya. Reklamasi membuat nelayan rugi. Hasil penggabungan dua kalimat tersebut yang tepat adalah A. Nelayan terdampak menyampaikan keluhannya kalau reklamasi membuat nelayan rugi. B. Nelayan terdampak menyampaikan keluhannya jika reklamasi membuat nelayan rugi. C. Nelayan terdampak menyampaikan keluhannya bahwa reklamasi membuat nelayan rugi. D. Nelayan terdampak menyampaikan keluhannya tentang reklamasi membuat nelayan rugi. E. Nelayan terdampak menyampaikan keluhannya agar reklamasi tidak membuat nelayan rugi. Pembahasannya. Hasil penggabungan dua kalimat tersebut yang tepat adalah yang C. Pernyataan kalimat tersebut sudah terjadi, maka konjungsi yang tepat adalah konjungsi bahwa. Jawabannya C. Nelayan terdampak menyampaikan keluhannya bahwa reklamasi membuat nelayan rugi. Nomor 40. Kata reklamasi dalam kalimat tersebut bermakna A. Pemanfaatan daerah yang tidak berguna. B. Pertanggungjawaban terhadap sesuatu. C. Penyelesaian suatu hal.
D. Pelaksanaan suatu kegiatan. E. Perwujudan suatu menjadi nyata. Pembahasannya. Kata reklamasi di kalimat tersebut bermakna pemanfaatan daerah yang tidak berguna berdasarkan KBBI ke-5. Atau bisa dengan cara menyesuaikan dengan konteks kalimat. Maka jawabannya adalah A. Pemanfaatan daerah yang tidak berguna.